Halo teman-teman, perkenalkan saya Zain. Jadi pada video kali ini saya ingin membahas sebuah profesi yang menjadi ujung tombak di dalam sebuah proyek, yaitu drafter. Dalam video ini memiliki maksud dan tujuan untuk mengajakmu mengetahui hal-hal apa aja yang akan kamu dapatkan jika kamu bekerja sebagai drafter AutoCAD pada bidang industri atau proyek tertentu. Video ini juga saya tujukan sebagai feel penyemangat bagi rekan-rekan yang pada saat ini sedang belajar AutoCAD. Bukan bermaksud untuk merayu atau mengiming-imingi ya, namun hanya sekedar menggoda agar kamu tertarik untuk ikut masuk ke dalam dunia drafter AutoCAD. Jika kamu menjadi seorang drafter, baik drafter yang menggunakan AutoCAD maupun drafter-drafter lainnya, maka sudah pasti kamu akan mendapatkan nilai positif, namun sekaligus juga mendapatkan hal negatif. Kata lain, ada dampak yang menguntungkan dan ada dampak yang kurang menguntungkan. Mari kita bahas keuntungannya dulu ya. Yang pertama, gaji atau salary. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya seseorang yang memiliki kemampuan mengoperasikan AutoCAD, maka otomatis akan menaikkan harga jual orang tersebut. Ujungnya sebuah perusahaan akan memberikan gaji atau salary yang lebih demi untuk merekrutnya bergabung menjadi bagian dari perusahaannya. Bandingkan saja dengan mereka yang, mohon maaf, tidak memiliki skill khusus tertentu, maka sudah pasti akan dihargai seperti karyawan biasa yang sudah pasti pula gajinya pun pas-pasan kurang dari gaji standar yang berlaku. Kemudian yang kedua yaitu area kerja. Seorang drafter tentu akan diberikan fasilitas berupa tempat kerja yang nyaman, full AC, lengkap dengan meja kursi dan juga komputer yang terminimalisir dari debu dan kotoran lainnya. Meskipun terkadang seorang drafter juga dituntut untuk turun ke lapangan guna melihat area kerja secara langsung, tetapi ini biasanya hanya bersifat sementara dan bukan rutinitas sehari-hari. Sedangkan untuk mereka yang ada di bagian produksi, mereka akan berhadapan dengan debu, kotor, panas, yang pasti membutuhkan tenaga yang ekstra keras. Mohon maaf ya, bukan bermaksud untuk menyepelekan, ini hanya berdasarkan investigasi sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu status kepegawaian. Saat ini mencari pekerjaan bukanlah hal yang mudah, terlebih bagi mereka yang tidak memiliki skill khusus. Pada akhirnya mereka akan memilih jalur yayasan untuk masuk kerja dan memilih untuk menjadi harian lepas, tenaga borongan yang durasi atau umur kerjanya sangat tidak bisa diandalkan di kemudian hari. Menjadi karyawan dengan status yayasan, borongan, harian lepas, dan sebagainya tentu selalu dihantui rasa khawatir akan pemecatan dan pemberhentian kerja yang sewaktu-waktu bisa datang tak kenal permisi. Tapi kondisi ini akan sedikit terkurangi jika kamu memiliki keahlian khusus, salah satunya AutoCAD. Sangat jarang terjadi seorang drafter AutoCAD yang masuk kerja sebagai karyawan yayasan harian lepas yang sewaktu-waktu bisa dikeluarkan. Lain lagi jika drafter tersebut memiliki kesalahan yang memang benar-benar fatal. Lalu bagaimana dengan kerugiannya? Yang pertama, stres. Kebanyakan seorang drafter akan mendapatkan tekanan yang lebih dari atasannya atau pemilik perusahaan dibandingkan dengan karyawan-karyawan biasa. Berbagai alasan yang dapat menyebabkan seorang drafter itu akan mendapatkan tekanan atau pressing yang lebih. Kemudian yang kedua adalah kerja otak. Seorang drafter akan selalu memeras kinerja otak dibandingkan dengan kinerja otot. Seperti kita ketahui, capek badan dibawa tidur, besok sudah bisa segar kembali. Tapi jika capek otak, demikianlah beberapa poin-poin yang akan kamu dapatkan jika kamu menjadi drafter. Jika kamu tertarik, silahkan menghubungi saya di sini. Terima kasih.